Romo begitu. Ada Amir Syarifuddin yang itu menjabat menteri. Nah, mereka itu berkumpul dan setelah Kongres menyatakan PWI berdiri, keputusan nomor satunya itu adalah wartawan Indonesia, kira-kira ya. Indonesianya nggak ada. Wartawan ikut menjaga kedaulatan bangsa. Artinya wartawan pada waktu itu, kamu jangan cuma menulis tentu ya, supaya radio menyiarkan, orang luar negeri dengar Indonesia ini udah merdeka. Tulisan-tulisan juga memberi semangat pada rakyat. Tetapi yang paling penting di situ, ikut menjaga kedaulatan itu juga dia ya ke lapangan. Betul. Nah. Viewer Ngaco, kembali lagi dengan Nelly Indopos, Nelly Marinda. Saya host kali ini. Tamu spesial kali ini adalah, halo Bang Henry Bangun. Ini Selamat yang kedua kali ya Bang? Betul, kedua kali hadir di sini. Kemarin masih karena terkait bicara terkait Perang Pers. Kali ini saya mau mengulik Ketua PWI Pusat, Ketua Umum PWI Bang Henry Bangun, yang terpilih di Bandung kemarin, ya, tanggal 27. Tanggal 27 kemarin ya, Bang? Iya, 1 bulan 1 hari. 1 bulan 1 hari, iya. Sekarang tanggal 28. Iya. Semangat, Bang. Semangat. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Iya. Viewer Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Kembali lagi sini kita, karena ini ternyata media pertama yang didatangi Abang. Betul. Ya? Setelah terpilih sebagai ketua. Iya. Aduh, merasa sangat terhormat kali, Bang. Udah kemana aja setelah terpilih, Bang? Iya, jadi memang setelah terpilih, walaupun belum terbentuk pengurus waktu itu, kami ya beberapa pengurus itu sudah bertemu dengan Pak Luhut B. Panjaitan, Menko Feninvest atau apa begitulah ya, Marves ya. Investasi, ya. Kemudian kami juga sudah bertemu dengan Menteri ATR BPN. Terakhir kemarin hari Jumat kami bertemu dengan Menko Polhukam. Ini urusannya beda-beda gitu, karena memang PWI Pusat yang baru ini memiliki banyak sekali program kegiatan yang kami harapkan memang didukung oleh semua pihak lah, berbagai pihak termasuk pemerintah. Berarti kalau ketika itu kepengurusan belum terbentuk, berarti Abang bawa? Iya, karena kan istilahnya saya ini ketua umum terpilih. Nah, lalu ada formatur kan. Formatur. Waktu itu masih membawa mereka saja gitu ya? Iya, beberapa pengurus yang terkait lah. Tapi setelah 10 hari udah terbentuk kan pengurusnya. Jadi kemarin misalnya ketika dengan Pak Mahfud, dengan Pak Hadi Cahyanto, ya pengurus kamu udah lengkap. Baik, oke. Tapi nunggu pengukuhan nanti dengan presiden kalau nggak salah. Jadi sebenarnya nggak ada pengukuhan ya. Jadi yang penting saya setelah berserah terima ya berkas-berkas laporan dari Atal S. Depari Ketua Umum periode 2018-2023. Jadi sudah sah lah. Jadi mengesahkan diri kami sendiri. Gitu. Iya, tidak perlu ada pelantikan atau pengukuhan. Tidak ada. Artinya ini sudah definitif, sudah langsung dengan program berjalan. Gitu. Iya, tetapi memang kami menulis surat untuk beraudiensi dengan Presiden. Ini sebetulnya kebiasaan saja ya. Kami ingin melaporkanlah beberapa hal supaya nanti program kegiatan kami itu didukung oleh pembantu beliau ya kan, di kementerian ini itu dan lembaga-lembaga lain. Baik. Bang, melihat ketika terpilih sebagai ketua PWI Pusat itu di era ketua umum PWI Pusat di era nanti akan mengemban tugas dan tanggung jawab 2023 sampai 2028. Apa yang terpikir oleh Abang? Misalnya apa yang harus diubah, perubahan apa yang harus dilakukan? Apa sih yang selama ini menurut Abang yang belum pas gitu? Jadi gini, karena saya selama 5 tahun di luar ya, di luar PWI, tapi saya aktif di Dewan Pers gitu ya. Jadi sampai 2022 kan. Jadi saya itu melihat ada beberapa yang harus diperbaiki ya, karena PWI ini kan tertua, terbesar, anggotanya 20.000 lebih ya. Dan orang-orang top itu ada di sana gitu. Nah, cuma kurang
apa ya, kurang kinerjanya kurang menonjol. Menurut saya harus the gitu, best. Ya, sehingga ketika saya terpilih langsung saya sudah apa-apa yang ide-ide yang ada di benak saya itu langsung saya implementasikan baik dalam bentuk kepengurusannya maupun program kerjanya. Misalnya saja ya, yang sempat dalam tanda kutip terlantar dalam 5 tahun itu soal aset. Jadi PWI ini karena memang dulu di zaman dululah begitu ya, organisasi tunggal satu-satunya, kantor kami itu ada di 34 provinsi. Iya, 34 provinsi. Ini kan sekarang ada 38. Iya. Bayangkan itu kalau kita punya kantor di 34 provinsi. Ada yang 2000 meter bertingkat. Ada yang sumbangan, ada yang diusahakan sendiri, ada yang hibah gitu ya. Nah, ini kalau saya hitung-hitung ini bisa 1 triliun lebih ini. Ya, lebih nilai aset saja. Nilai asetnya. Gitu. Baik. Misalnya, dan itu sebenarnya kalau abang cari tahu sekarang kondisinya yang di Aceh seperti apa, kondisi yang daerah ini seperti apa, bisa dapat database-nya? Dapat gitu. Jadi misalnya ya di Kalimantan Selatan ketika mereka membangun gedung itu nilainya hanya 300-an juta, sekarang udah 10 miliar. Nah, bayangkan tuh, baru satu provinsi itu, ya kan? Ada lagi di Medan besar gedungnya gitu. Tujuan utama mengambilkan aset ini apa sih, Bang? Pertama supaya tidak lepas, karena ada kasus kita di Kalimantan Barat, di Sulawesi Selatan ya dalam tanda kutip lepas. Kalau Kalbar itu lepas betul lepas gitu karena ulah pengurus, gitu ya. Lepas diambil pemilik yang mengaku pemilik. Iya, jadi memang tidak dikelola, tidak dipakai. Nah itu tadi. Jadi dulu kan diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat ya. Ada gedungnya bagus, bertingkat, lebar gitu. Nah, ketika ada upaya sertifikasi, waktu itu saya kebetulan sekjen, kami nggak sanggup nih, nggak cukup uangnya. Kini kira-kira perlu 300 juta gitu loh. Waduh, kami juga kan nggak punya uang kan. Ya, akhirnya ya udah begini aja, kita jual aja, tukar guling. Nggak tahu yang tukar guling lu terguling-guling udah nggak jelas lagi gitu dana abadinya juga lepas gitu. Iya. Nah, kami nggak mau kayak gitu terulang. Itulah sebabnya kita tata dan ketika saya beraudiensi dengan Pak Hadi Cahyanto, Menteri ATR BPN, saya bilang Pak, tolong dong kami dibantu kalau bisa gratis. Ya, ajukan aja nanti kami cari jalan keluar. Nah, dengan untuk demikian sertifikasi ya. Betul. Jadi bentuknya nanti sudah sertifikat. Ya. Atas nama PWI Pusat. Iya, PWI Pusat. Nah, bayangkan itu. Nah, kalau aset ini kan seperti pemerintah sekarang kan valuasinya ini pemerintah kan asetnya sekian puluh triliun gitu kan. Atau Garuda kan itu kan nilai-nilai paling nggak kami anggota PWI tahu nih. Ini aset kami, ya, apakah nanti misalnya gedungnya 3 lantai, 2 lantai disewakan, segala macam lah. Emang bagus sih, Bang. Mungkin tidak terpikir oleh ketua sebelumnya untuk buat ini menjadi aset, menjadi harta yang tidak akan bisa diambil alih oleh siapapun kalau sudah tersertifikasi atas nama PWI. Dan di sisi ekonomis kan, kalau kita sewakan, jadi PWI di daerah ini dia punya pendapatan per bulan, segala macam seperti. Dan asetnya luas-luas ya? Iya, ya zaman Orde Baru. Dan di jalan ini loh, di jalan protokol, kayak di Padang itu satu jalan dengan kantor gubernur. Di daerah strategis ekonomi tinggi ya? Di Makassar di jalan Petarani, yang nilainya itu 1 meter 50 juta, bayangkan. Ya, mungkin hilang. Sama seperti daerah kita sekarang di PWI Pusat. Ya, Kebon Sirih misalnya, itu kan numpang lah, itu gedungnya Kominfo lah gitu ya. Bang, selain aset tadi, apa sih yang Abang lihat ke depan yang perlu harus dibenahi di era Abang supaya setidaknya 5 tahun berlalu ini ada legitimasi yang ditinggalkan? Iya, jadi itu juga ya. Terus terang saya 6 tahun di Dewan Pers ya. Memang ada keprihatinan di dalam diri saya melihat wartawan sekarang ini bekerja itu tanpa ideologi. Dia bekerja ya kerja aja. Dia nggak tahu apa sih sebetulnya ngapain saya ini. Gitu. Nah, saya ingin agar wartawan PWI itu menyadari siapa dia. Nah, inilah saya bilang yang kembali ke Khitah 1946, mungkin nggak tepat juga istilahnya. Jadi, saya kan kebetulan waktu dengan almarhum Pak Margiono itu kan saya menulis yang sejarah PWI dan beberapa hal sejarah kelahirannya.
Di situ saya menemukan proses Kongres PWI itu dalam suasana Indonesia itu kan mau dijajah kembali. Bung Karno, Bung Hatta sudah memproklamirkan kita merdeka, tapi Belanda ini dengan menumpang yang namanya sekutu ya, tim 3 negara itu menjajah kembali. Nah, suasana waktu itu memang inilah ada antara ketakutan dan optimisme karena kan mereka datang terus. Nah, dalam kongres itu tokoh-tokoh nasional kita waktu itu ada Manai Sopyan dari Makassar, ada Tan Malaka ya, tokoh pergerakan yang sangat terkenal, ada Bung Tomo begitu. Ada Amir Syarifuddin yang itu menjabat menteri. Nah, mereka itu berkumpul dan setelah kongres menyatakan PWI berdiri, keputusan nomor satunya itu adalah wartawan Indonesia, kira-kira ya, Indonesianya nggak ada, wartawan ikut menjaga kedaulatan bangsa. Artinya wartawan pada waktu itu, kamu jangan cuma menulis tentu ya, supaya radio menyiarkan orang luar negeri dengar Indonesia ini udah merdeka. Tulisan-tulisan juga memberi semangat pada rakyat. Tetapi yang paling penting di situ, ikut menjaga kedaulatan itu juga dia ya ke lapangan. Betul. Nah, kayak kongres di Solo kan datang banyak yang pakai baju revolusi, pakai sepatu bot, pakai tali pinggang seperti inilah apa namanya. Nah, saya ingin ya kalau versi sekarang saya merasa masih relevan ini. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini pertama-tama warga negara Indonesia. Bertanggung jawab kita sebagai warga. Yang kedua, baru kita wartawan. Nah, jadi profesi kita ini di dalam lorong NKRI istilahnya. Ini bukan slogan ya. Sehingga kita berpikir setiap kita membuat berita, kita memikirkan keindonesiaannya. Betul. Kita mengkritik, itu kan identitas wartawan itu kritik. Tetapi kita nggak mau dong kayak dimaki-maki, bahasa yang kotor, memecah belah bangsa, nggak mau. Kita ingin mengkritik tetapi berimbang ya, kritik dengan wawasan gitu. Nah, inilah kira-kira ya, saya ingin sekali nanti teman-teman anggota PWI begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita akan melakukan apa yang namanya sosialisasi pers kebangsaan. Ya, ini nanti rencananya 38 provinsi dan cabang khusus Solo ya. Kemudian saya juga telah berdiskusi waktu itu ya dengan beberapa pejabat, waktu Pak Luhut, terakhir kemarin dengan Pak Menko Polhukam Pak Mahfud. Saya bilang kalau perlu seperti zaman Orde Baru tapi agak berbeda sedikit, kita memberi pendidikan dan pelatihan sekitar seminggu kepada wartawan ya. Bayangan saya nih 5 dari setiap provinsi untuk angkatan pertama. Jadi kira-kira berapa itu? 5 kali 40 lah, 200. Kita didik di Lemhanas selama 1 minggu. Dia mendapat ideologi kebangsaan, dia juga nanti ada kurikulum khusus tentang filosofi jurnalisme dan segala macam. Kalau selama ini Bang, kalau yang saya lihat kan insan pers dengan perusahaannya, PWI dengan Dewan Persnya seperti tidak ngeblend, seperti tidak ada korelasinya, seperti jalan masing-masing. Karena kenapa? Dunia pers itu not only tadi kan ada ideologinya seperti hilang, marwahnya seperti hilang. Artinya mereka hanya berpikir mungkin ini bagian dari bisnis. Betul. Nah, berarti langkah selanjutnya akan ada korelasi Dewan Pers, PWI dengan para perusahaan media pers tadi diajak berkolaborasi untuk mengimplementasikan niat mulia ini. Ada target seperti itu? Jadi begini, Dewan Pers itu ini dia tidak terlibat lah ya, karena kan begini, Dewan Pers ini yang versi sekarang dilahirkan oleh Undang-Undang Pers. Baik. Undang-Undang Pers itu tidak bicara mengenai ideologi itu. Ya kan? Karena dia merupakan kontra atau dari Orde Baru. Jadi semua yang berbau Orde Baru hilang tuh. Termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Yang ada adalah humanisme universal. Ya kan? Hak. Jadi kita hanya bicara hak tuh di situ. Kewajiban kan nggak ada. Nah, ini maksud saya. Jadi PW ini mau jalan sendiri dulu. Nanti tentu kalau sudah kami boleh aja bekerja sama. Karena Dewan Pers itu kan
organisasi pers yang lain belum tentu dia sependapat. Betul. Nah, betul. makanya saya bilang PWI itu yang I-nya Indonesia kan hanya PWI. Yang lain tuh nggak I, nggak Indonesia gitu. Nah, entah apalah gitu ya. Jadi maksud saya kami ini saya mau ngurus diri kami sendiri dulu. Nah, nanti bagaimana kaitannya dengan perusahaan media ya itu kita terserah gitu ya. Karena anggota PWI kan juga anggota dari beberapa media. Iya, gitu. itu yang saya maksud tadi karena kan konstituennya PWI ini adalah perusahaan pers. Jadi menyuarakan apa yang menjadi idealismenya tadi itu kan harus melibatkan perusahaan pers kan, Bang. Artinya langkah yang harus dilakukan berarti setidaknya mengajak mereka untuk berkolaborasi mewujudkan cita-cita mulia yang Abang inisiasi ini. Iya, kami hanya bicara anggota. Dia kerja di media mana, itu nanti urusan masing-masing gitu ya. Jadi kami hanya merekrut anggota. Jadi maksud saya dengan seandainya ini berhasil, kami akan bertemu Gubernur Lemhanas ya sebentar lagi tanggal 31. Nanti di situ ini kami karena soal anggaran juga menyangkut ini tentu paling 2024 ya baru bisa dilaksanakan karena kan. Nah jadi maksud saya berharap ya seandainya ini nanti berjalan dalam tempo 2-3 tahun akan ada 1.000-2.000 orang yang sudah mantap ideologinya. Iya, gitu Indonesia ya? Loh ini bukan pemerintah loh ya. Ini jangan salah paham nih. Kita ini Indonesia, cinta tanah air nih kita. Sekarang ini wartawan tuh bekerja ya, dia bekerja aja. Nggak tahu saya bekerja apa ke perusahaan saya bisa jadi, tapi bisa jadi ke orang yang saya kenal nih, partai ini, partai itu. Saya nggak mau tuh. Kita ini pada tanah air lah. Gitu. Nah untuk menyikapi itu, kita nih Abang terpilih nih di tengah-tengah situasi politik yang sedang mendekat udah hot nih Bang. Betul, kira-kira himbauannya, ajakannya PWI pusat terhadap PWI daerah untuk menggandeng semua konstituennya apa yang diserukan? Ya, jadi begini, PWI ini kan dulu di zaman Orde Baru kita betul-betul kayak humasnya pemerintah ya. Kemudian di zaman Orde Lama juga ketuanya ada yang dari PKI begitu ya. Kalau sekarang sih syukur ya sejak reformasi ini umumnya kami itu independen. Ya. Kami tahu diri. Artinya intervensi itu tidak terlalu meskipun ada. Nggak ada intervensi. Ya artinya kan begini kalau kita diajak ngopi lah ya sama ini ya dia udah. Tapi sekarang ya sepengamatan saya sejak reformasi nggak berani juga. Dukung kami nggak berani juga mereka. Meskipun ada alokasi anggaran? Enggak artinya karena apa ya, sudah tahu lah. Kalau orang parpol itu, kalau bicara dengan PWI, udah tahu dia, percuma juga gitu ya. Percuma juga ngajak nih, karena ya bisa aja pengurusnya mau, tapi anggotanya kan semua kan, kalau intelektual, profesional kan nggak mau. Jadi kalau dalam hal ini, ya misalnya kayak konteks Pilpres ini, kami itu harus di atas semua, seperti saya bilang. Kami ini merah putih, NKRI. Yang pasti, PWI tidak ingin masyarakat terbelah, terpecah, saling berantem begini. Jangan, kita ingin Pilpres ini dihadapi dengan gembira lah. Betul. Ini kan hanya proses, proses pergantian kepemimpinan, ya kan? Ya kita, ayo, makanya berita-berita kita itu juga nanti kami tentu akan sudah jalan juga sih beberapa di daerah itu. Ya inilah satu ya kalau di dalam teori itu kan, kita harus kritis dong. Ya ada negatif campaign, bad campaign. Aduh, udahlah kita ini sekarang bicara ngeliat ke depan. Kita lihat sekarang ini sudah begini maju, jangan sampai mundur. Jadi ayo jangan berantem, saling gitu ya. Jadi positif lah, mungkin beberapa teman, itu udah kayak ini aja. Enggak, saya dalam hal ini menurut saya lebih baik kita membuat berita positif daripada membuat sesuatu yang akhirnya sengaja atau tidak sengaja membuat kisruh begitu. Betul. Karena kalau kita lihat di lapangan sana Bang ya, banyak yang masih baper, nggak taunya para yang kita bela udah cipika-cipiki, udah harmonis dan lain sebagainya. Jadi memang himbauan PWI masyarakat pun harus lebih gencar juga ya bahwa
kita mensupport pemilu karena gini, pemilihan pergantian pemimpinan itu akan terjadi pengulangan. Betul. Di Indonesia itu pilpres itu sekali 5 tahun. Iya. Artinya baper selama 5 tahun rugi sendiri, bukan begitu? Ngapain rugi kita? Jadi kita capek, dia ketawa-ketawa ya tuh. Apalagi saya dulu kan waktu di Unpers 6 tahun tuh sering ke DPR. Iya. Kayaknya aja berantem itu mereka. Wah, udah komentar. Habis itu ngobrol-ngobrol, bagi-bagi anggaran juga ya kan di Banggar itu kan. Iya, iya, betul. Itu percuma kita ya. Kita jadi korban, dia senang-senang gitu loh. Betul. Tadi terkait bicara sedikit anggaran gitu. Iya. Anggaran dari PWI ini sebenarnya per berapa seperti apa sih pengalokasiannya? Jadi dan gini dari mana ya, sumbernya? anggaran PWI itu didapat kalau di PDPR itu 1 iuran anggota, tapi iuran anggota itu kan nggak akan cukup ya. Jadi misalnya 10.000 per bulan. Walaupun kami punya anggota 20.000, yang aktif itu sekitar 15 ribuan. Baik. Nah kalau 15.000 kali 10.000 per bulan, 15 juta lah. iya. Padahal ini Indonesia nih dan kegiatannya banyak. Belum lagi kan iuran itu pun kita bagi lagi ke PW provinsi, PW kabupaten kota. Jadi maksud saya kami mencari biasanya ya dengan event-event, kita bikin seminar, diskusi, kemudian kita bikin kegiatan yang menarik bagi katakanlah masyarakat, pengusaha, kalangan bisnis. Karena bagaimanapun dengan anggotanya yang besar begini ya, kalau kami bikin Zoom gitu ya untuk nyari 1.000 orang nggak susah. Gitu. Kalau dari pemerintah selama ini? Ya pemerintah juga membantu ya, misalnya. Ada alokasi khusus bang, ibaratnya nggak ada. Itu ada APBD gitu, tidak APBN gitu yang dialokasikan ke PWI sebagai mitranya. Kalau di daerah biasanya ada event ya. Untuk mereka bikin HPN daerah, kemudian mereka membantu kalau ada uji kompetensi gitu. Misalnya dalam 1 tahun nanti ada dinas Kominfo, ada dinas apa begitu. Mereka membantu PWI dengan membiayai uji kompetensi. Oke. Jadi kalau parsial saja ya per event gitu ya, tidak ada gelontoran anggaran dialokasikan tiap tahunnya sekian untuk operasional PWI, itu tidak ada. Nggak ada. Karena memang nggak boleh. Ya kan? Karena independen tadi ya. Dan ini nomenklaturnya itu pun sekarang nggak ada anggaran untuk pers kok. Ada hibah. Hibah. Iya. Tapi sebenarnya pemerintah juga tidak boleh menuntut peran pers harus gimana-gimana karena ya, nggak boleh. Korelasi tidak ada benefit share-nya seperti itu. Tapi ideologi tadi sebenarnya ya. Nah itulah makanya kita kolaborasi aja sifatnya. Jadi katakanlah kita bikin acara nih. Udah kita peserta, dia yang membiayai, udah kita nggak pegang duit nih. Nah gitu loh. Jadi sebetulnya anggaran dia, bukan anggaran kita. Nah itu yang kami di PW itu sadar betul. Kami nggak mau repot-repot lah menyelenggarakan ini, lalu kami pegang duitnya, nggak mau juga. Kita nggak paham soal. Betul, kita nggak paham lah. Ya, tata kelola keuangan negara kan kita nggak ngerti risiko nanti. Gitu. Bang, tahun depan ini kan kalau nggak salah itu HPN itu digelar tuan rumahnya di Jakarta. Iya. Apa langkah yang sudah Abang pikirkan untuk sebagai tuan rumah? Kebetulan kantor PWI pusat itu ada di Jakarta juga sebagai ibu kota saat ini masih. Kira-kira ada gambaran dan perubahan apa yang bisa diberikan HPN tahun ini akan berubah dari sebelumnya? Iya, jadi memang ini ketiga kali ya saya kira. DKI. Jadi dulu waktu saya Sekjen zaman Pak Margiono almarhum itu juga setelah terpilih kami bikin di Jakarta 2019. Kemudian kemarin karena COVID dibikin juga di Jakarta. Nah ini ini juga dibikin di Jakarta. Tapi karena tidak terdengar ya? Kurang. Nah ini kami bikin agak lain nih supaya ramai gitu ya oleh masyarakat. Termasuk program itu tadilah apa namanya peduli, PW peduli ya. Tadi kan ada soal stunting segala macam. Kita akan masuk ke sana. Ya. Nah jadi di Jakarta ini juga dibuat pada tahun ini kaitannya dengan Pilpres. Kan tanggal 14 pencoblosan. Dan kita HPN tanggal 9. Oh, mendahului ya. Jadi kami sudah kami akan beraudiensi dengan gubernur ya, pejabat gubernur. Tetapi kira-kira sudah ada 2 pilihan. Satu di Ancol karena biar ini terkonsentrasi lah dari sisi keamanan. Kalau ada itu kita udah berada di satu tempat mudah
ini ya ditangani. Kemudian kalau tidak Taman Mini. Oke. Ya, jadi dua itu. Pilihannya belum ditetapkan ya antara Ancol dan Taman Mini. Iya, tapi kalau Taman Mini ini kan pengelolanya nanti di Woseknek, ya. Kalau di sini Pemprov nanti kami, kalau nanti kami cocok dalam pertemuan dengan pejabat gubernur, tentu kami bagusnya di Ancol lah supaya itu lebih mudah. Kan kalau masuk ke sana itu nggak ini ada syarat-syarat dan segala macam. Iya. Ada gambaran, pengamanannya. Betul, pengamanannya. Ada gambaran apa, Bang, ibaratnya tahun ini HPN supaya karena mendekati juga di Pilpres, Iya. mau dibikin juga lebih ramai dari sebelum-sebelumnya. Ada gambaran apa kira-kira, ada gini apa yang dirubah? Biasanya HPN itu ada satu konvensi nasional, itu kita bicara mengenai hal-hal yang dianggap sedang aktual, begitu ya. Nah, tetapi bedanya dengan tahun ini ada yang namanya event yang tidak konvensional itu. Jadi misalnya apa istilahnya? Setelah ada kita bicara mengenai topik-topik besar, kami akan membagi kelompok kayak FGD begitu ya. Ada 10-20 kelompok nanti tergantung berapa peserta dengan topik-topik sendiri. Nah, nanti itu dirangkum, nah ini nanti dihimpun menjadi rekomendasi. Jadi suasananya nggak kaku lah. Ada satu pembicara, yang lain ngedengerin aja. Nanti jadi ada interaktif ya. Setelah makan siang itu, nanti ada kelompok-kelompok yang membahas berbagai Nah, kemudian juga kami kalau nanti waktunya pas, kami akan mengundang Ibu Menlu, ya. Kan Indonesia ini menjalankan banyak hal ya tahun 2023 ini, urusan ASEAN, KTT ini, kemudian ada perang di Ukraina, ada Israel menyerbu ini dan segala macam. Kami ingin beliau tuh bicara supaya wartawan tuh dapat gambaran behind di skin gitu ya. Jadi ya kayak itulah. Jadi itu bedanya gitu loh. Kalau kemarin itu memang kesannya ya euforia. Enggak, kayak seminar serius sekali begitu. Dan begitu dibuka, pecah dia. Satu sana, satu sini, satu sini. Jadi di sana nanti yang favorit 100 orang, di sini 30, di sini gini. Nah, ini karena di satu hall, lalu FGD, ngumpul, segala macam, ide-idenya keluar. Satu, dia jadi berpartisipasi aktif. Yang kedua, jadi kreatif juga. Beda kalau kita dengerin 3-4 jam 3 sesi kan gitu. Dominan muatan yang dibicarakan itu hanya transfer knowledge atau ada perwujudan akan seperti ini untuk tahun depan, akan buat seperti ini tahun berikutnya, ada seperti itu. Jadi pertama tentu kita tantangan biasa lah ya pers ini karena kan begitu cepat ya. Sekarang yang lagi rame misalnya artificial intelligence. Bagaimana sih pengaruhnya ke ruang redaksi, ke rekrutmen? Nah, misalnya. Kemudian ke tadi soal hak ciptanya, soal etikanya. Nah, kayak gitu-gitu nanti jadi bahan tuh. Kayaknya kalau untuk pewawancara belum masuk di ya, karena nggak mungkin seperti ini kan digantikan intelijen kecerdasan buatan. Betul. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Kemudian yang kedua nanti karena ini terkait dengan pemilu, kami berharap pembicaranya itu dari kalau bisa Mendagri langsung, karena ini kan udah 5 hari menjelang pencoblosan, hotspot itu. Jadi teman-teman wartawan di daerah ini tahu begini. Tepat banget berarti gitu, ya. Meskipun pasti itu juga sudah ada sih gambarnya, tapi kalau Mendagri yang ngomong kira-kira 5 hari sebelum pencoblosan kan lebih up to date. Tapi memang tidak pengen agak dimajukan ya Bang, supaya tidak terlalu mepet ke sana, lalu teman-teman. Kalau ulang tahun kan nggak boleh dimajukan. Kalau mundur boleh. Iya, mundur boleh. Kalau mundur kita terlalu mepet ke Pilpres. Betul. Tapi memang ya dibikin tidak bergeser jauh-jauh gitu ya. Dari 9 sampai 12. Tanggal 9 puncaknya. Oh iya. Kan sebelum itu ada tanggal 7 ada, tanggal 8 ada, bahkan tanggal kita akan memulai road to HPN itu mungkin bulan Desember. Iya. Dengan berbagai seminar kegiatan. Kira-kira dari sisi pembiayaan? Lah itu tadi. Jadi PWI itu selalu mendapat bantuan ya, dukungan lah, sponsorship. Karena ya tadi ya. Mereka tahu sih kalau HPN itu kan selalu terbidat kalau normal bisa 2.000 wartawan loh, seluruh Indonesia. Apalagi kan 38 provinsi. Nah itu kan juga
bagi bisnis pebisnis itu apa namanya melihatnya peluang ya. Peluang dan penyebarannya lebih efektif gitu. Sekarang kami juga kan bentuk tim humas yang aktif gitu ya. Jadi setiap ini kami kirimkan berita ke teman-teman dan bisa hal-hal yang kegiatan biasa aja bisa 200 media yang memuat kan. Jadi dengan HPN ini nanti akan masif ya. Dan itu tadi memang kan di sini misalnya pengarah kami antara lain Uni Lubis ya. Dia di IDN Times yang multi platform dan segala macam. Jadi eventnya kayak apanya dia sudah memberi mewarnai HPN ini supaya nggak sekaku seperti sebelumnya. Baik. Artinya dengan tim yang sudah dibentuk ini siap memberikan warna baru di HPN, bahkan di kepengurusan 2023 sampai 2028 yang akan datang. Seperti itu ya Bang? Aduh keren sekali. Dan yang sangat membanggakan buat viewer Ngaco, ngobrol ala Indoposko Bang, ini adalah Abang tamu terhormat dan baru kali pertama Abang berkunjung ke Indoposko. Seperti itu. Bang sehat selalu ya, sukses terus. Kegiatannya ke depan. Terima kasih. Apapun yang bisa menjadi kita support dari kita. Terima kasih banyak. Salam sukses ya Bang. Baik, makasih Nelly dan Indopos.